Itu anak yang bikin 2 gol kemarin. Iya, aduh, aku bertarung menjagokan timnya. Jika anak itu tidak bermain, apalagi digantikan yang kurus itu, repot jadinya. Batal, taruhanku batal. Enak saja, tidak bisa. 2 tim berhadap-hadapan di lapangan. Wasit meniup peluit melengking. Pertandingan tetap dilangsungkan, tidak peduli soal taruhan penonton, tidak peduli siapa yang main. Juga gerimis yang mulai turun membungkus lapangan. Hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Ahmad terpaksa diturunkan jadi penyerang. Tidak ada pilihan lain. Dan pagi itu, dia tetap bermain buruk. Terlepas dari permainan buruk Ahmad, pertandingan itu rumit sekaligus sulit bagi mereka. 15 menit pertama kacau balau, tapi mereka bisa bertahan. Kiper berkali-kali menyelamatkan gawang. Bek berjibaku di lapangan yang mulai licin. 15 menit berikutnya, semangat anak-anak berkobar. Jika mereka tidak bisa membuat gol, maka lawan juga tidak boleh. Demi Badrun, anak-anak memutuskan bertahan habis-habisan dari serangan lawan. Saat penduduk dewasa bahu-membahu memeriksa setiap jengkal dasar kolam dengan alat menyelam sederhana, Mukti dan anak-anak kampung itu bahu-membahu terus bertahan, berteriak saling menyemangati. Tidak ada gol hingga peluit panjang berbunyi. Ahmad melangkah kontai. Tendangan roketnya tidak bisa diandalkan. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Gerimis menderas, babak penentuan dilakukan. Harus ada yang menang dan kalah. Takdir berkata lain, penendang terakhir tim mereka gagal. Di tengah sorak-sorai Tilamwan yang merayakan kemenangan, piala diberikan oleh Pak Camat. Penonton mengerubungi pemenang. Anak-anak itu berjalan patah-patah menaiki mobil bak terbuka kembali ke kampung. Wajah-wajah tertunduk menyeka ujung mata. Ini menyedihkan. Bahkan mereka tidak tertarik mengolok-olok tendangan roket Ahmad. Tapi ada yang lebih menyedihkan telah menunggu mereka. Tubuh Badrun akhirnya ditemukan, dibawa oleh penduduk ke rumahnya. Dingin, kaku, kulitnya keriput. Setelah semalaman terendam di antara lumpur dasar kolam, persis mobil bak terbuka itu tiba. Persis tubuh Badrun dibaringkan di ruang depan rumahnya. Hujan turun menderat. Badrun adalah anak tunggal. Ibunya kerja di luar negeri jadi pembantu. Sudah lama tidak pulang, bapaknya entah ada di mana. Pergi saat Badrun berusia 4 tahun. Dia tinggal bersama neneknya yang pikun. Penduduk kampung itu rata-rata miskin, maka lebih miskin lagi nenek Badrun. Dia memang punya sepetak kebun lada, tapi itu tidak produktif sejak dia mulai pikun. Saking pikunnya kadang lupa di mana letak kebunnya. Hidupnya hanya mengandalkan kebun itu dan pertolongan tetangga. Seringkali dikirimi beras atau makanan oleh tetangga. Kabar baiknya, di tengah situasi sulit, Badrun tumbuh jadi anak yang rajin. Tidak perlu disuruh, sukarela bekerja, merawat neneknya, mengurus kebun lada. Anak itu kemarin membantuku memperbaiki kandang kambing, dan dia menolak saat aku hendak memberinya upah. Benar, kemarin dia membantu membawakan kayu bakar. Dia bantu bawa saja saat melihatku kesulitan. Tanyakan pada penduduk kampung mereka. Mereka bisa memberikan kesaksian betapa rajinnya Badrun membantu. Yang pagi ini tubuhnya terbujur kaku di ruang depan rumah reyot mereka. Membuat tetangga bertangisan, dan lebih sedih lagi saat melihat nenek Badrun yang bertanya bingung kenapa rumahnya ramai. Nenek Badrun yang pikun mengotot itu bukan cucunya yang terbaring kaku. Cucunya sedang pergi memancing. Ahmad, Mukti, dan anak-anak yang baru turun dari mobil bak terbuka menunduk dalam-dalam. Kehilangan kalimat walau sebutir huruf. 1-2 ikut menangis, berdiri di antara tetangga yang memenuhi ruang depan. Bagi mereka Badrun adalah teman yang periang,
Suka bergurau, meski kadang berkelebihan mengolok-olok, jago main bola setia kawan. Dua polisi dari polsek memeriksa tubuh Badrun, dibantu dokter dan petugas dari puskesmas. Kampung itu semakin ramai. Penduduk dari kampung-kampung lain berdatangan ingin tahu, juga dari kota, kecamatan. Tidak ada luka atau tanda-tanda sakit serius. Dokter bicara setelah hampir 1 jam memeriksa. Jika dilihat dari kondisi kakinya, kemungkinan besar korban meninggal karena kram. Dua polisi mengangguk-angguk mencatat keterangan. Apakah Badrun bisa dikuburkan sekarang? Pak Kadus bertanya. Dua polisi dan dokter puskesmas berdiskusi sebentar. Informasi yang mereka dapatkan sudah cukup. Tidak banyak gunanya lagi menahan proses penguburan. Mengangguk. Pak Kadus menyuruh tetangga memandikan jasad Badrun. Pukul 3:30 setelah sholat asar, jasad Badrun dibawa ke pemakaman kampung dengan keranda masjid. Hujan kembali turun membasuh rerumputan merangkas. Iring-iringan pemakaman, air di kolam biru terlihat beriak, pelan ditimpa miliaran tetes air hujan. Sore itu juga setelah Badrun dikebumikan, sebuah mobil hitam mengilap merapat di rumah nenek Badrun. Kerja tambang datang, mereka juga telah tahu berita tersebut. Bergegas berangkat dari tambang mereka di kabupaten lain. Kami benar-benar ikut berduka cita. Kami harap ini bisa mengurangi kesedihan nenek. Pekerja tambang menyerahkan amplop tebal di kamar. Pertemuan terbatas dihadiri Pak Kadus, dua polisi, nenek Badrun, dan beberapa tetangga. Juga sumbangan untuk masjid kampung dan untuk kas kampung bisa digunakan untuk keperluan Pak Kadus dan warga. Pekerja itu menyerahkan 2 amplop tebal lainnya. Pak Kadus terdiam, dia menatap amplop-amplop itu. Ini musibah, kita tidak perlu memperpanjangnya. Ini bukan musibah, Pak. Salah satu polisi memotong. Kolam bekas tambang itu berbahaya. Sesuai peraturan, pemilik tambang seharusnya menutup lubang-lubang direklamasi atau minimal memberikan pelang peringatan, pagar pembatas. Benar, pemilik tambang tidak cukup memberikan santunan. Mereka bertanggung jawab atas meninggalnya seorang warga. Kami harus menemuinya, rekannya menambahkan. Pekerja tambang menoleh, menatap sejenak dua polisi. Lamat-lamat tatapan merendahkan. Kalian baru bertugas di polsek sini? Bertanya. Percakapan itu tidak ada kesimpulan. Tapi malam itu setelah pekerja tambang menghubungi kantor pusat, lepas sholat isya saat penduduk mengadakan tahlilan di rumah nenek Badrun, beberapa mobil lain merapat di rumah Pak Kadus. Penyidikan kasus ini diambil alih kota provinsi. Polisi dengan pangkat lebih tinggi berdatangan di kota besar. Tidak hanya polisi, setengah jam kemudian juga berlompatan turun dari truk tentara berseragam loreng, ikut mengamankan kampung. Halangi wartawan yang hendak meliput di gerbang kampung. Komandan tentara itu memberi perintah. Jika mereka memaksa, ambil kamera dan alat liputnya. Dan pertemuan diadakan lagi di ruang depan rumah Pak Kadus. Bapak-bapak, ini musibah. Kita semua tidak ada yang menginginkannya. Kita tidak perlu memperpanjangnya. Yang terjadi biarlah berlalu. Kerja tambang kembali bicara. Dia menyerahkan 2 amplop tambahan lebih besar. Bagaimana kalau kejadiannya terulang lagi? Pak Kadus keberatan. Tidak akan terulang, Pak Kadus, kami jamin, sergah komandan tentara. Lubang itu tetap terbuka kan? Besok kami akan memasang pagar sementara di kolam, Pak Kadus. Tapi jangan dibuat rumit, Pak Kadus, atau nanti semua urusan penduduk ikut rumit. Komandan tentara menatap dingin. Di dadanya tertulis nama Bacok. Menilik pangkatnya, dia seorang mayor. Pak Kadus menelan ludah, menoleh tetua kampung lain yang terdiam. Menoleh lagi ke sana kemari. Dia mencari 2 polisi dari polsek yang baik hati itu.
nasib. Mereka telah ditarik dan dua polisi itu tidak pernah terlihat lagi di kampung mereka.